banyak orang tidak nyaman ketika mendengar kata investasi. Padahal untuk menjadi apa? Tadi disampaikan financial freedom itu hanya bisa dilakukan dengan cara berinvestasi. Tapi selama ini banyak orang yang masih fixed mindset dan mental miskin mendengar kata investasi itu menolak pasti. Gak nyaman, gak nyaman. Ini dengan apa? Karena ada mental block. Mental block dimulai dari mana? Sejak kita kecil. Oke, saya mau bongkar ya. Ini ingat-ingat nih dalam kehidupanmu. Pernah nggak waktu kecil Bapak Ibu semua ketika Lebaran itu dapat fitrah ya, fitrah. Oke, kemudian dikumpulin fitrahnya. Setelah kumpul dipinjem oleh orang tua. Ingat gak? Bener gak? Masih ingat ya? Terus gak dikembalikan. Nah, justru investasi bodong itu yang paling besar di tingkat keluarga sebetulnya. Nah, akhirnya apa menjadi mental block ini? Pasti ya, ada dari semua dulu kecewa ketika uangnya dipakai orang tua gak dikembalikan. Ayo ingat ya, kejadian itu masih ingat ya? Nah, karena banyak orang tidak nyaman dengan kata investasi tadi, maka saya rubah di komunitas saya ganti namanya apa? Menabur. Nah, menabur dengan investasi itu sama kan itu. Karena contoh investor yang paling baik itu adalah petani. Ya, contoh investor paling baik itu adalah petani. Ayo kita lihat yuk. Ini saya lihat juga banyak dari kampung. Nah, wajah-wajahnya kan wajah kampung. Oke, ketika melihat petani, ada nggak petani yang kapok untuk menanam? Nggak ada ya, nggak ada. Nah, contoh investor paling baik itu adalah petani. Maka di tempat saya ganti dengan menabur. Ya. Menabur itu sama investasi sebetulnya. Tapi kalau karena banyak orang sudah shock dengan kata investasi tadi, maka tak kasih bahasa yang sederhana, menabur. Dan contoh investor yang paling baik adalah petani. Dia tidak pernah kapok untuk berinvestasi. Nah, seringkali kita ini baru 1 kali 2 kali melakukan investasi dan belum panen, kita udah shock. Ya udah kata, wah nanti seperti dulu, nanti seperti dulu. Bahkan ada orang yang belum pernah mengalami gagal tadi, hanya kata orang, hanya kata temennya, itu udah menjadi shock, udah membuat mental block orang itu. Oh dulu temanku pernah melakukan itu, dulu tetanggaku pernah melakukan itu, saya nggak mau, nanti seperti mereka kan gitu. Ya, nah, jadi cara untuk mengalami kebebasan finansial adalah tidak ada cara lain kecuali dengan menabur atau investasi. Tapi selama ini kita sudah terpola dari kecil, yaitu dengan kata atau menabung, saving, bukan investment kan itu. Ya. Nah, kabar buruknya apa? Tidak ada orang kaya dari menabung, atau tidak ada orang menabung menjadi kaya. Nah, konsep ini yang harus kita rubah, bukan menabung tapi menabur atau investasi, ini penting. Karena banyak orang tadi ketika dengar kata investasi itu saya melihat banyak orang tuh shock gitu. Wah, jangan, sesuatu yang di dalam pikirannya itu sesuatu yang buruk investasi itu. Tapi selama ini kita sudah terpola kan gitu kan, terpola. Bukan investasi tapi saving. Nah, saving tidak membuat kehidupan menjadi bertumbuh. Karena apa? Menabung itu artinya menahan. Saving itu artinya menahan. Kalau menabur itu artinya menyebar. Ya, mengalirkan itu menabur. Nah, selama ini pola banyak orang dari kecil kita diajarkan menabung. Hati-hati ya, menabung tidak membuat orang menjadi kaya. Karena menabung artinya menahan, seperti padi.
Orang yang menabung itu seperti padi ditaruh di lumbung. Padinya tambah enggak. Yang terjadi apa? Semakin habis. Tetapi supaya padi itu bertumbuh berlipat kali ganda, harus kita tabur, bukan tabung. Apalagi banyak orang nabung doanya jelek. Kebanyakan kalau nabung dalam mindsetnya untuk apa kira-kira nabung? Nabung untuk apa? Banyak orang mengatakan nabung untuk jaga-jaga. Benar gak? Yang nabung kan gitu kan? Yang masih mahasiswa nabung untuk jaga-jaga, nanti kalau suatu saat kirimannya telat gitu kan. Kira-kira jaga ini barang bagus atau barang buruk? Barang buruk. Nah, ini doanya udah jelek ini. Prasangkanya udah jelek dulu. Nabung untuk jaga-jaga. Nah, kalau kita nabung uangnya udah ngumpul banyak karena untuk jaga-jaga. Yang pertama jaganya apa? Jaganya orang sambat. Begitu uangnya udah banyak, ada teman, saudara, tetangga datang sambat. Dedet ra. Gitu. Akhirnya apa? Kita kasih pinjaman karena mau ngomong gak punya uang pasti gak enak. Akhirnya tetap kita kasih pinjaman. Ternyata pulangnya muter-muter Bapak sekalian ya. Punya pengalaman ya ketika minjemi, pulangnya tadi nggak seperti yang dijanjikan kan gitu. Oke, kemudian karena nabung untuk jaga-jaga, begitu uangnya udah banyak, ada musibah datang. Berarti Pak jaga nih musibah. Nah, pada orang-orang kaya, orang-orang yang mengalami kelimpahan itu adalah orang-orang yang suka berinvestasi. Para konglomerat kita itu orang-orang yang suka berinvestasi, Bapak sekalian. Dan saya pun juga seperti itu. Saya bisa seperti ini karena apa? Saya suka investasi. Oke, saya kasih contoh ya. Saya punya investasi di dunia kripto atau digital. Investasi di dunia digital, kita keluar uang itu tidak pernah ketemu orangnya. Karena apa? Dunia maya ini, digital. Jadi saya mengeluarkan uang dalam jumlah banyak, itu tidak pernah ketemu orangnya. Dan tidak pernah dapat bukti kertas satu lembar pun. Anda berani gak itu kira-kira ya? Keluar uang, tidak pernah ketemu orangnya, dan tidak pernah dapat bukti satu sobek kertas. Tapi bisa beli apa-apa ya? Coba mungkin Anda bayangkan aja udah pusing kan ya. Tetapi kalau waktu itu tidak saya lakukan, saya tidak bisa menjadi yang sekarang ini. Ya. Kalau waktu itu tidak saya lakukan, saya tidak bisa menjadi yang sekarang ini. Ya, waktu itu kalau ini saya pikir udah pada familiar ya dengan kata Bitcoin, sudah familiar ya, Bitcoin ya. Waktu itu saya beli Bitcoin, itu harganya satu koin masih Rp3.000. Ya, satu koin masih Rp3.000. Dan di tahun 2021 kemarin, bulan 11, saya jual satu koin, itu harganya 980 juta. Nah, ini berapa persen itu? Dari Rp3.000 menjadi satu koinnya 980 juta. Ya, saat ini baru turun, ini baru turun di angka 600 jutaan kan. Nah, kalau saya tidak lakukan itu, saya tidak akan pernah menjadi yang sekarang ini. Maka diperlukan apa? Keberanian. Diperlukan keberanian. Maka ada quote yang sering saya sampaikan apa? Pemberani hidupnya akan selalu berdampingan dengan namanya keajaiban. Tetapi penakut tidak akan pernah ketemu dengan namanya keajaiban. Ya, diingat-ingat ini ya. Pemberani hidupnya akan selalu berdampingan dengan namanya keajaiban. Tetapi penakut tidak akan pernah ketemu dengan namanya keajaiban. Oke, jadi uang juga gitu, perlakukan uang dengan baik.
Ya, tadi kalau perlu sampai dicium, diingat-ingat bau khasnya uang. Tapi cari yang baru, kalau yang udah lama udah campur keringatnya banyak orang tadi ya. Jadi. Nah, kalau ini dilakukan, uang akan nyaman. Dan uang akan selalu ya, bersama-sama dengan kita, bersama dengan Anda. Karena yang pergi tadi nanti akan kembali lagi. Dan kembalinya tidak dewean loh ya. Selalu membawa teman-temannya. Kaum Agawi mengatakan, kalau mau dekat dengan Tuhan itu nanti hidupnya akan menderita. Pernah saya dapat pelajaran seperti itu. Kalau dengan Tuhan itu siap-siap hidupnya menderita. Apa? Jangan mengutamakan duniawi kan itu kan. Nah, ini juga menurut saya pemahaman yang keliru. Mosok dengan dekat dengan Tuhan yang Maha Kaya kok hidupnya menderita. Oke, sekarang ya, kan dekat Tuhan yang Maha Kaya tadi. Mosok dekat dengan Sang Maha Kaya kok hidupnya menderita. Karena hukumnya begini ya. Maka saya selalu pesan, berteman boleh dengan siapapun, tetapi bergaul mesti pilih-pilih. Ya, berteman sih siapapun, tetapi bergaul mesti pilih-pilih. Dengan bergaul, Anda akan menjadi seperti mereka. Oke, hukumnya begini hukumnya. Kalau Anda bergaul dengan 5 penjudi, Anda akan menjadi penjudi yang nomor 6. Kalau Anda bergaul dengan 5 pemabuk, Anda akan menjadi pemabuk yang nomor 6. Kalau Anda bergaul dengan 5 tukang gibah, Anda akan menjadi tukang gibah yang nomor 6. Ya. Kalau tahu ilmu ini kan gampang. Kalau Anda mau kaya berarti apa? Bergaulah dengan 5 orang kaya. Maka Anda akan menjadi orang kaya. Nah sama, tadi kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Sang Pencipta kan Maha Kaya. Kalau kita dekat bergaul intim dengan Sang Pencipta, otomatis hidup kita akan menjadi kaya. Ibaratnya dekat dengan presiden gitu aja, hidup kita berubah kok. Kan? Lagi dekat dengan Tuhan, pasti akan membawa dan dampak yang baik bagi kehidupan ini kan itu. Maka sekarang kalau hidupmu belum berdampak yang baik bagi kehidupan, ini sudah dekat betul belum ya sama Tuhan ya? Karena Tuhan Sang Maha Kaya tadi kan gitu. Nah makanya saya kurang setuju dengan pelajaran guru-guru agama tadi yang mengatakan kalau mau dekat Tuhan siap-siap untuk meninggalkan dunia. Artinya hidup dalam penderitaan. Justru saya mengajarkan sesuatu yang berbeda. Spiritual, ya, orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta seharusnya membawa dampak yang baik atas kehidupan ini. Ya dampak yang baik semuanya, keberkahan, ya, kelimpahan, kebaikan-kebaikan, kasih kan. Dalam hidup belum membawa dampak itu dipertanyakan ini, dipertanyakan. Gitu. Maka di sini ya banyak orang selalu mengutamakan apa? Hablu minallahnya. Ya minallah, tetapi bahwa kita punya hablu minallah yang baik, ada hablu minan. Jangan ngomong, oh, hablu minallah, tapi hablunya kosong. Bukti kedekatan kita dengan Sang Pencipta ya di apa? Dipraktek dalam kehidupan. Cuma kita mengatakan yang kepada Tuhan, tetapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari tidak membawa dampak. Ini sesuatu yang sangat ironis, ya. Ini perlu dikelirkan dulu ini, perlu dikelirkan dulu.